Perkenalkan, nama saya Anissa Utami dengan NIM 2505011110176. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Yang pertama, skala prioritas maslahah. Al-Ghazali membagi maslahah menjadi daruriyah atau primer, hajiyah atau sekunder, dan tahsiniyah atau tersier. Menekankan keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Konsep maslahah adalah tujuan aturan ilahi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan. Evolusi pasar berkembang sebagai solusi atas kesulitan sistem barter, di mana orang bertukar barang untuk memenuhi kebutuhan. Uang adalah nikmat Allah yang harus digunakan sesuai koridornya, berfungsi sebagai alat tukar, bukan komoditas. Al-Ghazali menyoroti kelemahan sistem barter, seperti tidak adanya aturan pasti nilai barang, dan mengusulkan penggunaan emas dan perak sebagai uang. Fungsi uang, jadi uang berfungsi sebagai satuan nilai dan alat perantara untuk memperoleh barang, esensial untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemanfaatan sumber daya. Jadi sumber daya dikelompokkan menjadi barang tambang, tumbuhan, dan binatang. Masing-masing memiliki kegunaan spesifik. Riba. Al-Ghazali menekankan pelarangan riba dan dampaknya yang negatif, serta jenis-jenisnya seperti riba nasiah dan riba fadl. Pertukaran uang atau sharf. Pertukaran uang harus sejenis dan sama nilainya. Melarang transaksi yang mengandung riba. Penimbunan dan melebur uang dilarang karena menyebabkan kelangkaan dan melumpuhkan perekonomian. Penimbunan dan meleburan uang dilarang karena menyebabkan kelangkaan dan melumpuhkan perekonomian. Pemalsuan uang dianggap lebih berbahaya daripada mencuri karena dosanya berlipat ganda. Aktivitas produksi. Pelaku bisnis harus memiliki ilmu ekonomi dan mencari rezeki adalah perintah agama. Aktivitas ekonomi sebagai ibadah. Aktivitas ekonomi yang sesuai dengan ketentuan adalah bagian ibadah dan hukumnya fardu kifayah. Proses produksi membutuhkan pembagian tugas individu sesuai kemampuan untuk mempercepat produksi dan efisien. Pembagian kelompok sosial. Masyarakat dibagi berdasarkan pekerjaan menjadi petani atau buruh atau pengembala, tentara, dan pegawai pemerintah. Perkenalkan, nama saya Alia Nabilatul Isma, absen 27 dengan NIM 2505011110177. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Islam klasik Ibnu Taimiyah. Pasar dalam pengertian ilmu ekonomi adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran. Dalam pengertian ini, pasar bersifat interaktif, bukan fisik. Adapun mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan antara permintaan dan penawaran dinamakan equilibrium price atau harga keseimbangan. Ibnu Taimiyah juga memiliki pandangan tentang pasar bebas, di mana satu harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Naik turunnya harga tak selalu berkaitan dengan kezaliman yang dilakukan oleh seseorang. Sesekali alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jika membutuhkan peningkatan jumlah barang, sementara kemampuan menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaan menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa jadi berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan, atau sesekali bisa juga disebabkan oleh ketidakadilan. Indikasi kenaikan harga yang terjadi disebabkan oleh perbuatan ketidakadilan atau zulm para penjual. Perbuatan ini disebut manipulasi yang mendorong terjadinya ketidaksempurnaan pasar. Tetapi pernyataan ini tidak bisa disamakan dengan segala kondisi, karena bisa saja alasan naik dan turunnya harga disebabkan oleh kekuatan pasar. Secara eksplisit,
Penawaran bisa datang dari produk domestik dan impor. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan. Sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Besar kecilnya kenaikan harga tergantung pada besarnya perubahan penawaran atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai dengan aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak natural. Ibnu Taimiyah mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi permintaan dan konsekuensinya terhadap harga. Pertama, kebutuhan manusia sangat beragam dan bervariasi satu sama lain. Kedua, harga sebuah barang beragam tergantung pada tingginya jumlah orang-orang yang melakukan permintaan. Ketiga, harga barang juga dipengaruhi oleh besar atau kecilnya kebutuhan terhadap barang dan tingkat ukurannya. Keempat, harga barang berfluktuasi juga tergantung pada siapa yang melakukan transaksi pertukaran barang itu. Kelima, harga juga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran yang digunakan dalam bentuk jual beli. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Wayaguni Saputra, NIM 25050110175. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran ekonomi Islam klasik menurut Ibnu Khaldun. Yang pertama yaitu mekanisme pasar. Ibnu Khaldun menjelaskan pengaruh naik dan turunnya penawaran terhadap harga. Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga akan naik. Dan apabila barang-barang yang tersedia banyak, maka harga-harga akan semakin turun. Dan Ibnu Khaldun juga berpendapat bahwa tinggi rendahnya harga juga dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pajak atau bea cukai serta biaya pengaduan produksi dan juga oleh perilaku penimbuhan. Yang kedua, keuntungan. Keuntungan menurut Ibnu Khaldun adalah nilai yang timbul dari kerja manusia yang diperoleh dari usaha mencapai barang-barang dan perhatian untuk memilikinya. Oleh karena itu, kerja manusia merupakan elemen penting dalam proses produksi. Kemudian spesialisasi dan efisiensi. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa apabila pekerjaan dibagi-bagi di antara masyarakat berdasarkan spesialisasi, menurutnya akan menghasilkan output yang lebih besar. Konsep pembagian kerja Ibnu Khaldun ini diimplementasikan pada peningkatan hasil produksi dan sebagaimana teori division of labor-nya Adam Smith. Ibnu Khaldun menyarankan adanya kerjasama yang saling menguntungkan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Dalam teori ekonomi modern, teori ini dikenal dengan teori comparative advantage. Kemudian keuntungan publik. Pajak sebagai sumber utama pemasukan negara harus dikelola dengan sebaik mungkin sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal yang nantinya dapat digunakan untuk memperbaiki kesejahteraan sosial rakyat. Menurut Ibnu Khaldun, keberadaan Departemen Perpajakan sangat penting bagi kekuasaan raja. Jabatan ini berkaitan dengan operasi pajak dan memelihara hak negara dalam masalah pendapatan dan pengeluaran. Semakin besar belanja pemerintah, kemungkinan semakin baik bagi perekonomian. Belanja tinggi memungkinkan pemerintah untuk melakukan hal yang dibutuhkan bagi penduduk dan menjamin bagi stabilitas hukum, peraturan, dan politik. Kemudian standar kekayaan negara. Menurut Ibnu Khaldun, kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut, tapi kekayaan suatu negara ditentukan oleh tingkat produksi domestik dan raca pembayaran yang positif dan negara tersebut. Dengan demikian, negara yang makmur adalah negara yang mampu memproduksi lebih banyak dari yang dibutuhkan, sehingga kelebihan hasil produksi tersebut akan diekspor dan pada akhirnya akan menambah kemakmuran di negara tersebut. Kemudian globalisasi dan moneter. Globalisasi dan moneter mencakup perdagangan internasional dan konsep uang. Perdagangan internasional, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa melalui perdagangan luar negeri, kepuasan masyarakat, keuntungan perdagangan, dan kekayaan negara semuanya meningkat. Perdagangan antar negara ini baru bisa dilakukan setelah terpenuhinya kebutuhan domestik dengan tingkat efisiensi dalam konsumsi masyarakat. Kemudian konsep uang. Konsep uang Ibnu Khaldun
Khaldun mengatakan bahwa uang itu tidak harus mengandung emas dan perak. Hanya saja emas dan perak dijadikan standar nilai uang, sementara pemerintah menetapkan harganya secara konsisten. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun menyarankan agar harga emas dan perak itu konstan meskipun harga-harga lain berfluktuasi. Kemudian terakhir, kunci kemajuan sosial. Kunci kemajuan sosial meliputi kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dan pembangunan menurut Ibnu Khaldun bergantung pada aktivitas ekonomi, jumlah dan pembagian tenaga kerja, luasnya pasar, tunjangan dan fasilitas yang disediakan negara serta peralatan-peralatannya. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan, maka negara akan semakin besar. Pendapatan yang besar akan memberikan kontribusi terhadap tingkat tabungan yang lebih tinggi dan investasi yang lebih besar untuk peralatan, dan dengan demikian akan ada kontribusi yang lebih besar di dalam pembangunan dan kesejahteraan. Alat untuk mencapai kesejahteraan dan pembangunan yang paling utama menurut Ibnu Khaldun adalah masyarakat. Solidaritas diperlukan untuk meningkatkan kerjasama, sehingga akan meningkatkan produktivitas. Solidaritas akan menguat jika ada keadilan. Dalam kesempatan lain, Ibnu Khaldun juga mengungkapkan bahwa faktor ekonomi, keberhasilan moral dan sosial mempengaruhi jumlah populasi masyarakat, dan populasi yang besar akan menciptakan kesejahteraan. Sekian dari saya, terima kasih.